Di episode terakhir ini kita langsung melanjutkan di penjara Benteng Gavi, tempat David Sterling dan tawanan sekutu lainnya dikurung di Italia. Dan setelah kehancuran Benito Mussolini, penjara ini pun ditinggal para sipirnya, membuat seluruh tawanan di sini serempak melarikan diri. Tapi jelas tampak David sendiri masih bingung berorientasi. Ia sudah hampir sebulan dikurung di sel isolasi. Dan sekarang demi melihat sedemikian banyak manusia secara bersamaan, justru memberinya tekanan mental tersendiri. Tapi ini jelas bukan waktu untuk bersantai karena sipir Italia yang sudah minggat akan digantikan dengan pasukan Jerman yang jelas lebih kejam. Kalau para tawanan ini tak segera melarikan diri, mereka jelas akan mendekam lebih lama. Tapi sayangnya Jerman lebih cepat dan sudah sampai di gerbang benteng. Mereka pun segera mengamankan lokasi sebisa mungkin. Dan David yang masih ada di dalam rupanya punya ide tersendiri karena ia paham bahwa Jerman tak akan menetap lama di penjara ini. Mereka hanya akan memindahkan para tawanan ke kamp penjara yang lebih mereka kuasai. Maka dari itu David mengusulkan mereka tetap bersembunyi di sini sampai pasukan Jerman ini pergi dengan sendirinya. Toh lagi pula Italia sudah dikuasai oleh sekutu. Tinggal menunggu waktu agar pasukan Inggris atau Amerika mampir ke penjara ini. Ia pun pada akhirnya menemukan sebuah lubang angin dan naik ke dalamnya. Sementara di bawah, Jerman terus mencari-cari tawanan. Keesokan harinya, penjara ini sudah sangat sunyi. David mengira kalau Jerman sudah pergi. Tapi ternyata muncul gonggong Jerman Shepherd dari bawah. Hidung K9 ini jelas tak bisa ditipu. Ada bau musuhnya di atas lubang angin. Tapi untungnya serdadu Jerman ini menangkap seorang tawanan lain yang ternyata juga bersembunyi di lubang lainnya. David Sterling jelas masih beruntung. Malam hari tiba dan ini saat yang ditunggu oleh David. Ketika hanya ada seorang serdadu Jerman yang sedang mandi. Ia pun turun dengan pelan dan langsung mencuri pakaian tentara ini. Dari sini pun ia mencari pintu keluar dengan santai. Berlagak seperti tentara Jerman yang asli. Tapi sial sungguh sial, salah satu prajurit Jerman malah memergokinya dan akhirnya ia pun tertangkap sekali lagi. Jauh dari sini dan di tengah lautan, Letnan Kolonel Paddy dan krunya masih dalam perjalanan pulang ke Inggris Raya. Dan kita tahu di sini bahwa setelah diselamatkan oleh kawan perempuannya di akhir episode lalu, John Tonkin akhirnya hadir kembali dan bergabung dengan rekan-rekan tempurnya di SAS. Dan entah berapa hari kemudian semuanya lantas dibangunkan. Kapal mereka sudah merapat di kanal Inggris, pantai Dover. Terlihat sudah tebing tingginya yang berwarna kemilau putih, memberi nostalgia tersendiri bagi semua anggota SAS. Tapi Paddy tahu kalau ini bukanlah kepulangan yang permanen. Entah kenapa ia merasa sekutu sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar untuk menghantam Jerman di Eropa. Dan ia pun paham kalau sekutu sebenarnya sedang memanfaatkan Uni Soviet yang kini seperti setan menyerbu Jerman dari arah timur. Dan ini semuanya untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua. Lalu setelah ini kesemuanya menginjakkan kakinya di tanah Inggris, pulang ke keluarganya masing-masing. Kecuali Paddy sendiri yang merasa tak sanggup menemui ibunya setelah kematian ayahnya. Ia pun akhirnya lebih memilih sendirian yang entah sampai kapan. Malah saat ini ia sedang berhalusinasi bertemu dengan mendiang Owen McGonigal, kawan baiknya yang sudah mati di tengah gurun sejak season pertama. Seakan menandakan kemungkinan besar pula bahwa Paddy juga sudah terpukul mentalnya. You don't think you'll make it to Berlin, do you? It's not reaching Berlin that concerns me. Beberapa hari kemudian Paddy malah berlatih sendirian sampai ia dihentikan oleh polisi lokal yang mengiranya sebagai mata-mata musuh. Tapi setelah mengetahui kalau Paddy ini seorang letkol, polisi ini pun menaruh sedikit hormatnya. Paddy pun mengatakan kalau dirinya akan ke London. Polisi ini pun bertanya-tanya bagaimana bisa ke London dengan berjalan kaki.
Tapi karena pertanyaan ini pula, Paddy pun akhirnya malah berniat membegal sepeda polisi tua ini. Setelah ini kita mengikuti Yves Mansour yang bertemu dengan kolega spionasenya, Dudley Clark, di kantor rahasia Republik Prancis Merdeka. Tampak Dudley sangat-sangat kelelahan setelah berbulan-bulan ia mempersiapkan satu hal besar yang sedang diproses oleh intelijen sekutu. Satu hal besar yang belum pernah dilaksanakan oleh semua perang yang pernah dilakoni oleh peradaban manusia. Kita pun lantas diajak untuk mengamati Bill Sterling yang kini dipanggil oleh Jenderal Montgomery. Ia diberi informasi rahasia mengenai satu invasi raksasa di antara pantai Perancis dan Belanda. Montgomery ingin kalau pasukan SAS Bill Sterling diterjunkan sejauh 50 km di balik garis musuh untuk menjadi pasukan sabotase. Nah, kalau kalian ingat sejarahnya, operasi militer yang kira-kira sama dengan doktrin tempur pasukan airborne Amerika. Namun menurut Bill Sterling ini jelas adalah misi bunuh diri karena pertahanan Jerman akan sangat kuat untuk pergerakan SAS. Montgomery sendiri mengakui bahwa markas pusat akan menumbalkan Paddy Mayne. Two SAS would be dropped behind coastal defenses. This would be nothing more than a suicide mission. Dan demi mendengar ini, marah besar Bill Sterling kepada kedua jenderal ini. Tapi perintah adalah perintah. Bill pun menjadi sadar kalau SAS sudah menjadi resimen yang paling dibenci dari seluruh kesatuan Inggris. There are those inside GHQ who will happily stab you in the back. I am leaving this meeting. Lalu beberapa hari kemudian, kita bertemu dengan Kolonel Bill Sterling yang sekarang bersama Paddy yang juga sudah sampai ke London dengan sepeda begalannya. Mereka pun ditemui oleh Jenderal Miles Dempsey. Dempsey pun langsung memarahi Bill. Tak menyangka kalau rencana invasi rahasia sekutu malah disampaikan pada seorang Paddy Mayne. Paddy memang merasa jika misi yang diberikan oleh markas kali ini memang layak disebut misi bunuh diri. Ini sudah sangat keterlaluan. Tapi bukan masalah betapa mematikannya misinya kali ini, tapi betapa gobloknya para jenderal ini dalam membangun rencana invasi. Nah, gini Bor, pasukan Paddy akan diterjunkan sejauh 50 km dari garis pertahanan musuh. Sedangkan invasi yang sesungguhnya berjarak 36 jam dari serbuan Paddy. Paddy beranggapan bahwa terjun dari pesawat adalah hal yang super riskan. Sedikit perubahan angin saja, mereka malah bisa-bisa mendarat di kamp musuh dan malah ditangkap. Dan kalau sudah ditangkap, maka musuh bisa saja menginterogasi kru Paddy dengan segala caranya untuk mengungkap soal invasi rahasia sekutu. Invasi yang katanya raksasa dan besar-besaran ini. Dan tak hanya ini, mereka juga punya waktu selama 36 jam untuk mengatur ulang pertahanan demi menyambut pasukan sekutu. Kalau sudah begini jadinya, lalu apanya yang rahasia? Silakan menumbalkan Paddy, tapi komando Inggris ini jelas membuktikan ketidakbecusan para jenderalnya untuk menyiapkan invasi. And you would be giving them 36 hours to prepare. But I would not ask my men to come with me since most of my men are quite keen to live. I would go alone myself, that I would do. Malu betul Jenderal Dempsey melihat bagaimana rencananya diruntuhkan dengan cepat oleh seorang sekelas Paddy Mayne, seorang tentara yang dianggapnya brutal dan bebal. Dan Bill Sterling sendiri pun paham dari sini ia pasti akan dihukum karena dianggap membeberkan rencana top secret. Dari sini kemudian Paddy dikirim oleh Bill Sterling untuk menemui mata-mata tua yang tak lain dan tak bukan ialah Dudley Clark. Dudley mengatakan kepada Paddy jika Montgomery sedang memikirkan pendapat Paddy tentang misi mematikan SAS yang dibahas sebelumnya. Tapi Paddy lebih mengkhawatirkan nasib Bill Sterling. Ia takut kalau karir militer Bill Sterling akan dijatuhkan dan disabotase setelah pertemuan beberapa hari yang lalu. Lalu muncullah juga Yves Mansour. Entah kehadirannya ini mengacaukan atau malah membangun suasana. Tapi belum kita tahu, datang pula Bill Sterling. Nah, ketika semuanya sudah komplit, barulah Dudley Clark membeberkan kalau sekutu sedang mempersiapkan operasi terbesar dalam sejarah perang manusia. Yang di masa sekarang ini kita ingat ini sebagai D-Day pendaratan di Normandy. Dan untuk ini semua SAS akan dikirim ke Scotland untuk berlatih, tapi tidak dengan sendirinya.
Prancis juga turut mengirimkan pasukannya agar bisa berlatih bersama pasukan SAS berkat suksesnya campur tangan Yves Mansour. Paddy Mayne and 1 SAS will be deployed to the Highlands of Scotland at 7 a.m. 2 SAS will be deployed to Scotland in 3 days' time, and to complete the triangle, Yves Mansour will be deployed to the same camp a day later. Lalu jebakan baru pun diluncurkan oleh Dudley bahwa markas intelijen akan segera menginvestigasi Bill Sterling yang dituduh memiliki skandal dengan Yves Mansour. Inilah balas dendam Jenderal Montgomery dan Jenderal Dempsey terhadap Bill Sterling tanpa mengetahui bahwa Yves sebenarnya adalah kekasih David Sterling, bukan Bill Sterling. Singkatnya, akibat membocorkan rencana D-Day pada Paddy dan menemukan celah pada rencana tersebut, Bill Sterling sudah disabotase oleh pihak Inggris sendiri. Melihat jika ini diikuti malah bisa menjadi api dalam sekam, Bill pun langsung mengundurkan diri sekarang juga dengan kemarahan yang tertahan. To avoid an entirely unnecessary yet embarrassing inquiry, I will tender my resignation in the morning, as I suspect you knew I would. Dan saat ketiganya sudah selesai dan meninggalkan Dudley Clark sendirian, malah muncul kawanan SAS yang sengaja diundang Paddy sedari awal. Tentu saja untuk mengacaukan sekaligus membuat rusuh tempat ini. Dan jelas saja dengan singkat mereka terlibat tawuran dengan marinir Amerika. I really don't think you Brits can... Kelar di London, SAS pun sesuai janji Dudley dikirim ke Scotland untuk berlatih mempersiapkan invasi D-Day. Dan sesuai sejarahnya mereka pun sekali lagi berlatih dan berlatih sekeras pesta mereka. Sedang Paddy di satu waktu ia pun mengunjungi Yves Mansour. Mereka bertukar berita, memberitahukan kalau saat ini David Sterling sudah dipindahkan ke Kastil Colditz, sebuah penjara yang memang diperuntukkan bagi para perwira sekutu yang tertangkap, dan bahwa pendaratan sekutu ke Eropa D-Day akan dimulai nanti malam. The first advance party of British SAS invasion units will land in France tonight. Dan di akhir season kedua ini tampak para serdadu SAS tepat tanggal 6 Juni 1944. Mereka menaiki pesawat masing-masing, sekali lagi menjadi ujung tombak sekutu dalam invasi yang akan melibatkan 160.000 nyawa tentara. Meski tak yakin bisa selamat di Eropa, mereka mencoba menghibur diri dengan bernyanyi dalam pesawat ini. Sampai lampu di dalam pesawat memberi tanda penerjunan bisa dimulai. Nah, demikianlah komplit sudah season kedua serial ini. Semoga kita bisa jumpa di season ketiga yang pastinya akan mengisahkan barisan serdadu SAS bertempur di tanah Eropa. Tetap stay tune di JDFX. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe. Wassalamualaikum.